Halo semuanya, dalam tutorial ini kita akan melihat dengan lebih rinci dan terperinci cara merekam palet dengan benar serta efektif dan efisien. Palet-palet berada di sini. Kami memiliki palet posisi, palet warna, palet beam, dan kita akan menemukan gobok. Anda juga dapat merekam zoom Anda, strobe misalnya. Ketika Anda membuat patch, secara otomatis Anda memiliki kemungkinan untuk merekam palet Anda. Di sini misalnya, jika saya mengambil lampu sorot saya akan memainkannya dengan penuh. Saya akan memberikan posisi baru kepada mereka. Saya pergi ke tempat yang sangat sering dan nyaman saya kunjungi, yang biasa saya sebut sebagai tilt saya fan. Saya merekam posisi saya dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian serta ketelitian. Di sini, saya bisa, seperti yang Anda lihat, dapat dengan mudah dan cepat mengubahnya menjadi fan tilt. Misalnya, set di sini, ia langsung mengganti namanya dengan sangat cepat dan tanpa keraguan sedikit pun. Saya bisa dengan mudah menggunakan warna, ini untuk warna secara langsung. Jika saya mengklik jendela saya, itu menampilkan atribut saya di depan, dan kita akan memanfaatkan warna cyan dengan menambahkan sedikit warna magenta untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya akan menyimpannya di sini agar kita bisa melihat bagaimana kombinasi warna ini bekerja dengan baik dalam konteks yang kita inginkan. Biru saya misalnya. Di sini saya akan merekamnya. Jika saya mengklik, saya memilih spot saya pada posisi penuh. Mereka adalah nilai kerusakan saya. Saya merekam biru saya di memori di sini dengan hati-hati. Saya menjelaskan programmer saya dengan jelas dan dengan jelas. Mereka memang ada di sini. Misalnya, jika saya mengambil spot saya dan saya ingin Anda memiliki pertunjukan dengan beberapa memori yang telah direkam dan Anda perlu mengubah posisi Anda karena Anda tidak menyukainya lagi dan Anda memilikinya dalam beberapa memori. Di sini dalam playback Anda, saya mengambil kembali spot saya akan mengubah posisi saya dengan sangat hati-hati. Misalnya saya melakukan fan sedikit. Kita akan berdiri seperti ini sebentar. Saya akan melakukan rekaman. Di sini, dia akan bertanya apakah Anda ingin menggabungkan posisi tersebut. Seperti yang Anda tahu, ketika Anda menjawab ya, saya mengosongkan pemrogram saya. Jadi ketika saya berulang kembali pemutaran saya, ia secara otomatis dan akurat memperbarui posisi yang ada di palet saya di sini dengan sangat baik dan efisien serta tepat waktu. Hal yang sama berlaku untuk warna. Biru saya hari ini tidak lagi saya suka. Saya akan mengubahnya. Misalnya, sebagai contoh, saya akan menambahkan kuning. Itu akan membuat saya mendapatkan segelas air. Saya akan membuat sedikit catatan di sini tentang biru saya. Saya memperbaruinya, ya, dalam semua kasus, di sini secara otomatis dan tanpa intervensi manual, ia akan menambahkan memori Anda. Palet yang Anda gunakan sesuai dengan proyektor Anda ketika Anda merekamnya. Dalam memori, jika Anda mengubah dalam palet Anda, secara otomatis itu akan memperbarui dalam pemutaran Anda. Anda memiliki kemungkinan untuk, misalnya, mengaitkan beberapa atribut dalam sebuah palet di sini dengan lebih mudah dan efisien. Misalnya jika saya memutuskan untuk mengambil kembali proyektor saya dengan menggesernya satu posisi ke belakang, saya akan memberikan warna baru pada mereka, mengubah cara mereka menampilkan gambar. Misalnya seperti ini, jika saya melakukan shift record, itu akan membuka jendela baru. Di jendela baru ini, saya bisa memilih apa yang ingin saya rekam. Jadi di sini, saya ingin merekam posisi saya. Jadi dia menunjukkan atribut posisi apa yang bisa saya rekam. Jadi saya hanya memilih pan dan tilt. Begitu juga untuk warna. Dia menunjukkan misalnya semua atribut yang bisa direkam. Saya tutup dan jika misalnya saya menyimpannya di sini, seperti yang Anda lihat, Anda melihat bahwa itu dengan jelas memberi saya posisi warna tautan. Artinya ketika saya akan mengubah salah satu atribut saya di sini atau sebuah warna, itu juga akan secara otomatis mengubahnya di sana dengan sendirinya. Saya mengklik program saya memiliki kemungkinan untuk dengan mudah memisahkan palet ini
L kecil yang merupakan tautan. Dengan cara ini, dia akan menjadi independen dari palet lain yang sangat telah saya pilih di tautan dan sangat benar-benar di sini dia menghapus L kecil saya. Jadi jika saya mengubah palet saya yang berwarna, dia tidak akan memperbaruinya di sini. Juga tidak untuk saya. Seperti yang Anda lihat, setiap kali itu tetap menyala dan terus berfungsi dengan baik dan dengan konsisten. Di sini sih saya selalu memiliki nilai saya yang dikirim karena pemutaran saya dikirim. Jika saya mengambil kembali spot saya, di sana saya hanya mengirim satu posisi dan satu warna. Jika saya melakukan full, enter, langsung, saya mendapatkan posisi dan warna. Sekarang, jika saya mengembalikan spot saya ke penuh, Anda melihat bahwa mereka telah mempertahankan, meskipun di sini memori saya tidak lagi dikirim, program saya masih memiliki nilai yang dikirim, karena di sini dalam pengaturan perlu mengubah. Jadi pengaturan tampilan program di sini sebenarnya tidak digunakan saluran, kembali ke default. Anda mengkliknya dan ya untuk semua proyektor. Jadi di sini ketika saya menekan bersihkan, saya melihat bahwa proyektor saya kembali ke posisi dasar di 50-50 pada pan dan tilt. Anda memiliki kemungkinan untuk mengembalikan palet Anda dengan menggunakan fade waktu secara langsung. Saya mengambil proyektor saya melakukan lokasi. Saya ingin misalnya mengubahnya menjadi merah dengan waktu 3 detik. Jadi saya akan memilih 3 di papan angka saya. Itu akan dilakukan dengan waktu 3 detik pada merah. Jika saya ingin mengoperasikan satu proyektor pada waktu yang sama, saya akan membuat 3 bintang. Saya akan memilih warna yang berbeda. Dan itu akan memberikan saya efek fade waktu dari kiri ke kanan. Jika saya ingin melakukannya ke arah yang lain, dari kanan ke kiri, saya akan melakukan 3 bintang slash, dan dengan begitu, itu akan dilakukan ke arah yang lain. Jika misalnya saya ingin melakukan dari luar ke dalam, saya akan melakukan 3. Dan misalnya jika saya ingin bergerak dari dalam keluar, saya akan membuat 3 bintang yang kurang. Seperti misalnya dengan cara yang berbeda. Ini juga berlaku untuk posisi. Anda dapat menggunakan posisi 3 bintang. Dan itu juga berfungsi untuk posisi. Misalnya, jika Anda memiliki posisi 3 bintang, Anda dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan. Begitu Anda menyimpan waktu dalam manipulasi ini, dan menyimpannya dalam pemutaran, itu akan diperhitungkan dan akan disimpan juga dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Dan jika Anda ingin melakukannya secara acak, misalnya jika saya ingin proyektor saya dalam posisi, maka saya melakukan bintang, titik. Dan di sana ia akan melakukan gerakan proyektor pada posisi mereka secara acak. Seperti misalnya, ketika saya menyalakan proyektor saya dan melakukan tentukan, maka secara default proyektor Anda di sini menyala. Saya memiliki kemungkinan untuk mengubah tentukan ini dengan cara yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan saya, serta memberikan lebih banyak opsi untuk penyesuaian dan pengaturan yang lebih rinci. Sebagai contoh, saya ingin agar mereka memiliki warna biru yang cerah dan menarik, serta posisi saya berada lebih ke depan dibandingkan dengan yang lain. Dengan sebuah kipas yang besar dan kuat, saya akan pergi ke penyimpanan antrian saya di sini dengan hati-hati dan penuh perhatian, dan saya akan merekam posisi saya dengan teliti dan cermat. Saya klik programmer dengan perlahan dan hati-hati, itu mengosongkannya dengan sempurna. Jika saya meluncurkan aplikasi ini, dan kemudian saya akan memberitahunya di sini dalam antrian khusus, bahwa ini adalah lokasi saya yang tepat sekali. Saya klik pada tombol ini, kemudian saya menghapus ini dengan tepat sekali. Ketika saya menutup, saya mengambil kembali spot saya. Jika sekarang saya melakukan tentukan, itu mempertimbangkan tentukan saya. Anda juga bisa melakukannya untuk sorotan misalnya. Jika Anda ingin menetapkan nilai default saat Anda melakukan tentukan proyektor. Yang dalam hal yang sama, jika saya ingin dengan mudah mengatur ulang, saya memilih antrian khusus, saya menghapus, saya mengklik, saya menonaktifkan, saya mengambil proyektor dengan tentukan, dan ia akan sangat kembali ke nilai default. Nilai default yang dapat Anda temukan di perpustakaan proyektor Anda.
Anda juga dapat memberikan nilai yang Anda inginkan langsung di perpustakaan proyektor, dan sama untuk sorotan dan cahaya rendah, seperti dengan efek yang menakjubkan dan memukau. Berdasarkan prinsip palet, jika saya mengatur proyektor saya ke penuh, ini berarti menampilkan semua warna dengan intensitas maksimal. Saya mengatur biru saya, memastikan warna biru tersebut sesuai dengan preferensi dan kebutuhan visual saya. Saya merekamnya di sini dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Saya mengklik program saya dengan sangat teliti dan penuh perhatian. Saya meluncurkan posisi saya dalam opsi, lihat antrian, di sini. Anda melihat kotak putih kecil yang muncul di sudut di sini pada posisi dan pada warna Anda, berarti bahwa nilai-nilai ini ada dalam palet Anda, dan sama ketika Anda melihat Anda telah mengganti nama palet Anda, secara otomatis di sini akan menampilkan nama palet Anda jika saya berdiri seperti ini. Seperti yang Anda lihat dengan jelas dan secara otomatis dengan sendirinya. Dengan misalnya warna saya di sini dengan berbagai macam warna yang berbeda-beda dan beragam. Jadi dilihat antrian, jika saya menutup di sini, saya akan menemukan nama posisi saya yang telah saya simpan di sini. Seperti yang Anda lihat, misalnya Anda telah melihat bahwa seperti yang Anda lihat, saya juga menggunakan kipas dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian untuk posisi. Ketika Anda menekannya, itu memungkinkan Anda untuk langsung mengubah posisi Anda secara simetris. Dan Anda juga memiliki sistem ganjil genap yang memilih satu mesin dari dua berdasarkan pasangan. Sistem ini dapat berfungsi secara otomatis. Jika saya melakukan next, dia memilihkan saya. Jika saya ingin memilih semua proyektor saya menekan semua, dan dia mengambil kembali seluruh grup saya. Dan setelah itu saya bisa dengan sangat mudah dan cepat mengembalikannya ke posisi yang saya inginkan dan warnanya. Selesai untuk tutorial ini tentang palet. Kita akan bertemu di tutorial berikutnya tentang efek Go. Selamat tinggal.